Strategi apa? Bonus demografi. Yes. Kita punya bonus demografi yang luar biasa. Dan ini diproyeksikan kira-kira dua dekade ke depan. Ini kita menikmati bonus demografi itu. Tetapi, Bro, lu sadar nggak? Di tahun 2014, iya lu nggak salah dengar, 2014 bro, Abah Anies udah ngebahas tentang bonus demografi. Bahkan sebelum banyak orang ngerti pentingnya isu ini, beliau udah sounding dari awal. Dan lu harus dengerin baik-baik, karena ini bukan cuma soal angka-angka, tapi tentang masa depan Indonesia. Nih, kita tonton dulu cuplikannya, abis itu gue bakal kasih reaction dan elaborasi dari sisi gue. Strategi apa yang disiapkan Pak Anies untuk menghadapi bonus demografi? bonus demografi. Ya, yang kedua, bagaimana cara Anda memberdayakan dan memfasilitasi saintis-saintis muda Indonesia dalam satu wadah untuk bersama-sama pemerintah menyusun kebijakan berbasis sains? Terima kasih. Strategi apa? Bonus demografi. Yes. Kita punya bonus demografi yang luar biasa. Dan ini diproyeksikan kira-kira dua dekade ke depan. Ini kita menikmati bonus demografi itu. Tetapi bonus demografi ini adalah potensi yang bisa memberikan manfaat, tapi bisa juga menghasilkan malapetaka. Jadi antara manfaat dan malapetaka tergantung cara kita mengelolanya. Cara yang paling optimal yang kita harus lakukan adalah membuat generasi baru Indonesia yang ada di dalam kategori muda tadi adalah orang-orang yang sehat terdidik. Karena dengan mereka sehat terdidik, mereka justru menjadi komponen penting peningkat produktivitas nasional. Nah, jika kita tidak mendidik mereka, memastikan mereka sehat, maka ini akan menjadi bom waktu. Saya beli ilustrasi yang sering saya sampaikan. Per tahun masuk SD 5,6 juta orang. Lulus SMA 2,3 juta. Saya sering sekali sampaikan ini. Yang hilang di jalan 3,3 juta per angkatan. Kalau ini didiamkan itu 33 juta. Yang pernah SD kelas 1 tidak pernah lulus SMA atau SMK. Ini yang disebut sebagai bonus demografi kita. Kalau kita diamkan seperti sekarang. Young, big, uneducated. Time bomb. Kita lebih debat panjang soal UN. Yang pesertanya kalau di SMA itu hanya 2,3. Sementara yang 3,3 yang tidak ikut UN tidak dibicarakan di mana-mana. Saya justru ingin membicarakan yang 3,3 juta. Karena itu menurut saya nomor satu, perbaiki fasilitas untuk pelayanan kesehatan primer kita. Nomor satu. Yang kedua, perbaiki infrastruktur pendidikan kita. Hari ini kita memiliki sekitar 6.000 desa dan fasilitas puskesmas, 6.000 kecamatan. Tapi fasilitas puskesmas kita hari ini ada di 9.000 titik. Lebih banyak daripada jumlah kecamatannya ya. Masalahnya distribusinya tidak merata dokternya. Kita di bawah kebutuhan, hanya 40% yang terisi dengan dokter. Sisanya nggak ada. Itu masalah nomor satu. Yang kedua, sekolah kita. SD kita ada 168.000, SMP kita hanya 39.000, SMA kita hanya 26.000. Maka genjotan pertama yang harus dilakukan adalah tingkatkan fasilitas itu. Bukan semata-mata dengan membangun sekolah, bangunannya, tapi dengan mengadakan sekolahnya, bukan bangunannya. SD pagi, siang bisa dipakai, SMP, gurunya yang harus didorong. Jadi strateginya adalah lewat kesehatan, pendidikan, sesudah itu mereka akan memiliki skill, kompetensi yang membuat infrastruktur dari private sector maupun pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan, membuat mereka menjadi generasi yang produktif. Gokil sih bro, ini tahun 2014, tapi cara mikirnya udah kayak policy maker zaman now. Banyak elit hari ini baru mulai ngomongin bonus demografi setelah 2019-an, tapi Abah Anies udah baca peta dari jauh-jauh hari. Visionernya dapat banget. Gue highlight satu poin penting yang dia bilang, bonus demografi bisa jadi manfaat, tapi juga bisa jadi malapetaka. Nah ini, banyak yang nganggep bonus demografi itu otomatis untung. Padahal kalau nggak dikelola, anak-anak muda malah jadi beban sosial. Nganggur, frustasi, terus jadi bom waktu. Dan itu bukan retorika, itu real. Abah Anies juga ngasih data konkret. Dari 5,6 juta anak masuk SD, cuma 2,3 juta yang lulus SMA. 3,3 juta sisanya hilang di jalan bro. Ini bukan cuma soal pendidikan doang, tapi soal sistem yang bolong. Dan dia mau nyentuh masalah yang biasanya didiemin orang. Yang nggak lulus, yang tersisih. Ini sikap pemimpin yang peduli sama yang nggak kelihatan. Strategi dia tuh padat banget. 2 fokus utama,
perbaiki kesehatan primer, dan tingkatin pendidikan. Tapi yang menarik, dia nggak asal bangun bangunan sekolah. Dia ngomongin soal optimalisasi sumber daya, kayak SD pagi, SMP siang. Itu efisiensi bro, bukan asal proyek. Gue salut sih, ini pemikiran sistemik. Terus soal distribusi dokter dan guru, itu juga real banget. Gue pernah lihat sendiri di daerah, sekolah ada, tapi gurunya minim. Puskesmas ada, tapi dokternya jarang nongol. Dan Anies angkat ini dari dulu, bukan karena lagi kampanye doang, tapi karena dia ngerti akar masalahnya. Terakhir, dia juga jawab soal peran saintis muda. Ini nggak banyak tokoh politik yang peduli bro. Anak-anak muda bidang sains itu jarang diajak masuk ke proses kebijakan. Anies pengen itu berubah. Dia bukan cuma dengerin, tapi ngajak mereka bikin kebijakan bareng. Itu inklusif banget. Intinya kalau kita pengen bonus demografi jadi berkah, ya harus disiapin dari sekarang. Dan kalau lo dengerin jawaban Anies tadi, itu bukan cuma jawaban debat, tapi blueprint, visi panjang, eksekusinya detail. Dan ini udah diomongin dari 2014 bro. Respect!